Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kairin Nisa Azahra dengan NIM 213291134. Pada video saya kali ini, saya akan menjelaskan tentang bagaimana masa. Tunggu, saya tampilkan dulu ya, bagaimana perkembangan masyarakat Indonesia pada masa kerajaan kolonial, pasca kolonial, atau kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, Reformasi, dan pasca reformasi. Nah, yang pertama yaitu ada kerajaan Hindu-Buddha. Kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia awalnya itu ditandainya dengan berdirinya Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai di Pulau Kalimantan. Kerajaan ini berdiri pada tahun 475 Masehi atau abad ke-5. Kemudian kerajaan Islam. Kerajaan Islam pertama yaitu adalah Kerajaan Perla yang disebut dengan Kerajaan Samudra Pasai, berdiri pada tahun 1267 Masehi. Masa kemerdekaan. Nah, pada masa kemerdekaan, Jepang menjanjikan kemerdekaan dengan diadakannya sidang BPUPKI dan BPKI. Namun, pemuda tidak setuju dengan kemerdekaan yang diberikan oleh Jepang. Nah, pemuda ingin Soekarno segera memproklamasikan kemerdekaan. Bung Karno didesak oleh beberapa tokoh proklamator pada masa itu. Bung Karno setuju proklamasi kemerdekaan dilaksanakan pada 17 Agustus. Setelah kembali Jakarta, mereka berkumpullah di rumah Laksana Maida untuk menyusun naskah proklamasi dan membuat bendera merah putih. Kemerdekaan diproklamasikan oleh Soekarno di rumahnya Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pada pukul 10 WIB waktu Indonesia Barat. Nah, kemudian ada masa Orde Lama. Pada masa pemerintahan Soekarno yang disebut sebagai Orde Lama, terjadi sejumlah peristiwa penting. Di antaranya, ada yang tahu? Di antaranya yaitu kedatangan Belanda kembali ke Indonesia melalui agresi militer Belanda. Namun, Belanda di sini menyerah dan meninggalkan Indonesia. Agresi militer Belanda, teman-teman ada yang tahu? Agresi militer Belanda ini terjadi 2 kali, yaitu agresi militer 1 dan agresi militer 2. Masa Orde Baru. Nah, di masa Orde Baru ini ditandai dengan adanya gerakan G30S PKI yang menumpahkan darah sesama bangsa, berpolitik, bergejolak, membuat presiden lengser pada masa itu. Dari sisi kebijakan luar negeri, Soeharto mendaftarkan Indonesia sebagai anggota PBB. Pemulihan hubungan diplomatik dari Singapura dan Malaysia. Nah, masa reformasi. Masa reformasi ditandai dengan berakhirnya Orde Baru. Menginginkan Soeharto sudah lengser dan masyarakat menginginkan untuk menghantarkan Kiai Abdirrahman Wahid atau Gus Dur menjadi presiden keempat. Belum habis masa jabatannya, Gus Dur didesak dan mundur. Akhirnya bersedia mengundurkan diri, sebagai gantinya adalah
Megawati Soekarno Putri, yang sebelumnya menjabat menjadi wakil presiden. Selanjutnya pemilu pada tahun 2004. Nah, pemilu pada tahun 2004 dan 2009 memenangkan Susilo Bambang Yudhoyono atau kita kenal dengan Bapak SBY. Kemudian pemilu selanjutnya tahun 2014 dan 2019 dimenangkan oleh Joko Widodo. Nah, kemudian soal yang kedua, peluang dan tantangan Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Apa saja tantangannya? Mari tetap simak video kali ini. Yang pertama, tantangan pekerjaan. Tantangan pekerjaan baik di segi lapangan pekerjaan yang mulai sempit dan masih banyak tantangan dalam dunia pekerjaan dituntut untuk bisa kreatif, inovatif, serta memunculkan gagasan-gagasan baru. Yang kedua, tantangan kerja terampil. Tantangan kerja yang terampil sehingga menghasilkan tenaga kerja yang terampil pula. Yang ketiga yaitu ada tantangan perubahan iklim. Tantangan perubahan iklim ini ditandai dengan beberapa tergantung iklim untuk bekerja dan melakukan pekerjaan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan untuk video kali ini. Jika ada kata yang salah, saya mohon maaf. Sejatinya manusia banyak salah dan kilaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.